Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hutri Sregar, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SD Negeri 050785 Pekan Besitang. Di sini saya akan memaparkan modul 2.1.A8, koneksi antar materi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Itulah yang harus dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Itu semua tidak lepas dari identifikasi kebutuhan murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Itulah 3 aspek yang dipahami oleh guru. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid, cocokkan. Mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Jembatan, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Itulah minat murid. Profil belajar murid. Lingkungan, termasuk suhu, tingkat aktivitas, budaya, termasuk santai, terstruktur. Gaya belajar, termasuk visual, multi-intelijen, termasuk kecerdasan majemuk. Itulah bagian-bagian dari profil belajar murid. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Ada diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid, seperti ragam, tahap, jalur. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara telah
membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan maupun penerapan. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Hubungan modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru bergerak dapat memahami kepemimpinan murid. Hubungan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Hubungan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi dari saya, Putri Siregar, calon guru penggerak Angkatan 9. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.